Halo Tribuners, kembali lagi bersama dengan Kusnul Asyaifah di Bincang Kecantikan. Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Anggi yang hari ini kita akan berbicara dan membahas yaitu tentang glass skin yang nampaknya lagi fenomena banget dan lagi trending banget nih Tribuners. Dan sekarang saya juga sudah terhubung dengan Dr. Anggi. Halo Dr. Anggi. Halo, selamat sore. Selamat sore dokter, lagi praktek ya dok? Iya, benar, lagi ditemani. Nah, Tribuners, hari ini kita bakalan ditemenin dengan Dokter Anggi dan ini bahasan kita ini cukup menarik sekali nih dok ya, karena kan ini uh, menggandreng milenial ya dok ya. Benar. Nah, mungkin juga banyak Tribuners di rumah yang belum sebenarnya sudah tahu tapi mungkin belum tahu istilah dari glass skin ini ya dok. Nah, dan hari ini kita akan membahas glass skin ini bersama dengan Dokter Anggi langsung. Dokter Anggi, mungkin mengawali pertanyaan Tribuners nih yang sudah menumpuk di rumah ya kan tentang glass skin ini. Sebenarnya glass skin ini apa sih dok? Jadi glass skin sesuai namanya ya, glass, seperti kaca, seperti Oke. bening seperti kaca. Jadi dia tampilan wajah yang bening, tidak ada pori-pori, halus dan juga bening lah seperti kaca gitu. Makanya sekarang trennya itu kulitnya bening-bening, jadi nggak full make up, natural, lebih natural ya. Itu sih. Oke, jadi memang sesuai dengan namanya, glass skin itu eh, kulit yang mengkilat gitu ya dok ya? Kan Nah, halus, bening, mm-mm. tanpa pori-pori. Oke, sepertinya glass skin itu kalau kita bercermin dan kita membidik balik seperti yang kayak artis-artis Korea itu ya dok ya? Benar banget. Jadi tren mula glass skin ini Mm-mm. sekitar mulai tahun 2017 dia mulai populer ya, Mm-mm. karena di situ artis-artis K-pop lagi bersinar banget ya. Mm-mm. Jadi masyarakat ini pengennya tampilannya seperti si artis-artis K-pop itu. Jadi memang dari Korea sana Mm-mm. trennya. Oke. Jadi tampilan yang natural, yang Mm-mm. unik, yang halus tanpa pori-pori itu memang kiblatnya ke arah Korea. Ke Jadi arah Korea sana. kita pengen seperti artis-artis K-pop. Oke. Nah dok, ini juga pasti mewakili pertanyaan Tribuners di rumah sana deh dok. Kalau untuk glass skin ini rasanya siapa ya dok yang nggak pengen gitu punya kulit sebagus dan juga secerah artis-artis Korea nih dok. Kalau untuk cara mendapatkan kulit glass skin ini tuh seperti apa sih dok yang bisa perempuan Indonesia ini terapkan gitu? Oke, jadi banyak ya Mm-mm. tahapannya untuk mendapatkan kulit seperti itu. Apalagi kita iklimnya memang beda sama negara Benar. Korea Selatan Mm-mm. ya. Itu mulai dari lingkungan dulu. Mm-mm. Dan untuk kondisi wajah sendiri, yang pertama kita harus bebas dari breakout atau jerawat-jerawat atau misalkan beruntus-beruntus, itu harus diselesaikan dulu permasalahannya, baru kita bisa tahap selanjutnya, misalkan kita untuk menghilangkan flek-fleknya. Ya, selesai masalah breakout, baru kita mulai pakai skincare yang mengandung kayak misalkan dermite, Mm-mm. niacinamide itu bisa untuk menjadikan kulit kita seperti bening seperti kaca. Nah, itu dari skincare-nya. Setelah itu bisa dilakukan treatment di salon kayak gitu. Itu ini Mm-mm. ataupun di rumah untuk Mm-mm. skincare rutinnya ya. Lalu pola hidup, pola makan, dan menggunakan sunscreen itu yang penting juga. Jadi itu Oke. tahapannya biar kita bisa mendapatkan wajah seperti kaca atau glass. Oke. Nah, Dok, sebenarnya untuk mendapatkan wajah seperti kaca atau glass skin ini sendiri, itu apakah cuman hanya bisa didapatkan melalui perawatan di klinik kecantikan atau kita sendiri bisa merawatnya melalui kayak apa namanya? Rutinan Skincare di skincare di rumah rumah gitu. gitu, Dok? Ya, oke. Okay.
Jadi tergantung masalah kulitnya juga. Kalau misalkan ada masalah-masalah jerawat, scar, bopeng-bopeng, itu kan Mm-mm. merusak ya Mm-mm. tekstur kulit. Nggak bisa kita katakan skin nantinya. Jadi itu harus diselesaikan dulu. Biasanya kalau untuk scar itu sangat susah. Jadi harus dilakukan treatment di klinik ya. Oke. Nah, tapi kalau yang kulitnya nggak ada masalah, nggak ada Mm-mm. bekas jerawat, nggak ada jerawat yang aktif, itu bisa dilakukan treatment di rumah. Mm-mm. Cuman memang tahapannya banyak. Oke. Kalau di Korea itu ada tujuh tahapan, bahkan sampai 9 ada juga ya. Jadi Lumayan ya dok. memang banyak tahapannya. Terus dan itu waktunya nggak bisa instan kalau Mm-mm. untuk skincare di rumah. Dia Oke. harus berbulan-bulan mungkin ya sampai bertahun-tahun gitu. Karena memang kalau skincare di rumah itu dosisnya memang disesuaikan buat di rumah. Jadi aman Hmm. digunakan sehari-hari. Gitu. Oke. Jadi memang untuk mungkin Tribuners yang bisa ingin mendapatkan glass skin ini itu bisa melalui beberapa cara, bisa juga melalui perawatan di klinik kecantikan ataupun di memakai skincare rutin di rumah ya dok gitu. Tapi memang yang sudah dijelaskan oleh dokter Anggi tadi Tribuners bahwasanya pemakaian skincare di rumah kita tidak bisa menentukan jangka waktunya cepat ya dok. Apalagi Ya, benar. dengan rangkaiannya yang cukup banyak itu tadi. Nah dok, bisa nggak kita berbicara step by stepnya nih dok, kalau untuk perawatan di rumah dulu nih, kira-kira kita Tribuners ini harus mengawali first stepnya itu dengan apa dulu tuh dok? Oke, jadi ini yang ini aja ya, yang apa namanya yang basic lah istilahnya ya. Kita mulai dari facial wash. Facial washnya juga tentunya disesuaikan dengan kondisi muka jenis kulitnya ya. Harus sesuai. Kalau nggak sesuai bisa nyobain breakdown lagi ya. Terus yang kedua, kita menggunakan toner. Toner itu fungsinya untuk mengembalikan si pH kulit. Jadi setelah kita cuci muka itu kan kulit kita pH-nya itu cenderung asam. Kalau kita cuci muka itu basah. Jadi kita harus menyeimbangkan pH kulitnya itu dengan menggunakan toner. Nah, setelah toner kita menggunakan misalkan ada serum. Setelah itu kita pakai itu yang basic aja. Setelah sunscreen juga penggunaannya tidak asal ya, harus sesuai dosis istilahnya, sesuai dosis dan waktunya juga harus sesuai 20 menit sebelum beraktivitas. Jadi jangan buru-buru pergi pakai sunscreen langsung keluar rumah, itu biasanya belum bekerja maksimal si sunscreennya. Oke, jadi Itunya sebenarnya, basic. lalu dok setelah itu? Setelah sunscreen sudah kalau mau ditambah make up boleh Oke. natural. Jadi setelah sunscreen kalau mau ditambah dengan makeup, foundation dan lain sebagainya sudah bisa ya dok ya? Ya, Oke yes. oke. Nah Itu dok, yang penting ada yang namanya lotion dan segala macam. namanya Itu perempuan yang juga pasti kebutuhan kulitnya juga beda-beda ya dok. yes, benar harus disesuaikan dengan kondisi kulitnya. Nah mungkin itu tadi Tribuners yang dijelaskan oleh dokter Anggi secara umumnya. Nah dok, mungkin banyak juga nih dok Tribuners di rumah itu yang belum mengetahui tentang yang dijelasin sama dokter Anggi tadi, pemakaian sunscreen yang memang harus benar dan sesuai dengan takarannya. Menurut dokter, seperti apa sih dok yang benar gitu cara pemakaian sunscreen itu dan takarannya seperti apa gitu dok? Oke, jadi sunscreen sebenarnya ada sering dengar kan sunscreen dan sunblock ya. Itu sebenarnya sama sih untuk melindungi kulit dari paparan panas. Nah, kalau si sunscreen ini cuma melindungi dari UVA, sedangkan sunblock itu dari UVA dan UVB. Ya, jadi kalau bisa terserah namanya apa, yang penting dibaca kandungannya. Itu harus bisa melindungi dari UVA dan UVB. Dan ada PA-nya plus plus plus. Itu kalau orang
Indonesia Oke. minimal plusnya ada 3. Pokoknya harus dilihat sih sunscreennya itu plusnya ada 3. Nah, untuk masalah SPF kan sering ada tuh ya, Iya. dilihat SPF berapa. Kalau orang Indonesia minimal SPF-nya 30 kan. Jangan di bawah 30 kalau bisa ya. Terus untuk kulit-kulit yang ada flek, kehitaman, itu bagusnya di yang 50. Nah, untuk cara pemakaiannya yang benar itu kita taruh di tangan, di jari ya. Kita olesin si sunscreennya 2 jari, Mm-mm. 2 jari. Di ruas. Nah, kita kita taruh di muka, Mm-mm. seluruh muka dengan merata. Jangan sampai ada yang kelewat pokoknya ya. Oke. Terus jangan klik-klik juga pakai sunscreen. Kalau pakai yang full, itu harus di tap-tap semuanya. Ya. Jadi jangan cuma 4 titik, 1, 2, 3, 4. Oke. Enggak bekerja sunscreennya, tetap aja fleknya bakal muncul ya. Nah, itu cara pemakaiannya. Dan jangan lupa di bagian leher juga ya. Untuk yang berhijab mungkin lehernya jangan terlalu tebal, tidak apa-apa. Tapi kalau yang tidak berhijab itu wajib ya, leher jangan sampai lupa. Nanti mukanya udah bagus, lehernya Belang ya dok. ya atau ada flek-fleknya. Jadi jangan sampai lupa kalau yang tidak berhijab. Nah, di waktu pemakaiannya itu minimal 20 menit sebelum keluar rumah. 20 menit sebelum keluar rumah, dan ternyata memang sunscreen ini bisa juga dipakai di leher ya dok? Iya, sampai leher. Karena kan gini dok, karena kan banyak juga tuh orang yang mungkin salah kaprah gitu kan, katanya 2 ruas jari nih pemakaian sunscreen, itu hanya 2 ruas jari 1 kali atau di repeat ulang 2 kali gitu dok pemakaiannya? Udah 2 jari itu untuk 1 kali pemakaian. Nah, nanti diulang lagi setelah siang. 2-3 jam itu bisa diulang. Kalau yang SPF 50 bisa sampai sekitar 5 jam. 5 jam, oke. Kalau Jadi yang memang 50. cara pemakaian sunscreennya tergantung dari SPF-nya tadi ya dok, pengulangannya juga berapa jam sekali itu ya dok ya? Oke. Nah dok, kalau untuk pemakaian sunscreen itu apa boleh dipakai di kelopak mata juga dok? Di sini Iya, di area kelopak mata gitu, apakah boleh juga atau gimana nih dok? kurang nggak usah kalau pasti Oh nggak usah. di bagian Berarti di bagian kelopak dilewatin, tapi di area under eyes ini ya boleh ya dok ya? boleh. Sebenarnya kalau sunscreennya itu cuma nggak ada bahan aktif yang lain, biasanya kan sekarang udah dicampur tuh, itu nggak apa-apa di kelopak. Tapi kalau ada bahan aktif nggak boleh. Nah, bahan aktifnya itu seperti kandungan apa sih dok yang nggak diperbolehkan dan dibolehkan? Ada yang ceramide, yang lain-lain itu ada. Memang dampaknya apa dok kalau yang nggak diperbolehkan itu kita oleskan di kelopak mata? Takutnya iritasi karena di area sini itu kulitnya tipis sekali, jadi takut mengiritasi malahan. Oh iya. Nah dok, pertanyaan lagi nih dok, mungkin ya dari Tribuners di rumah. Memang ada Tribuners yang mungkin bekerjanya di ruangan AC gitu dok, nggak terkena paparan sinar matahari. Itu perlu nggak sih dok untuk memakai sunscreen juga nih dok? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi saya nggak kemana-mana dok. Iya dok. Saya di rumah aja, tetap pakai sunscreen ya. Tetap ya dok. Hari itu bisa masuk lewat jendela, lewat pintu, lewat mana-mana tuh bisa masuk, dan juga bisa ya, dari sinar gadget atau laptop itu sinar biru itu ternyata bisa juga menyebabkan kita harus menggunakan pelindung. Jadi memang selain sinar matahari, kalau di ruangan ini bahayanya karena radiasi sinar komputer dan juga AC ini mungkin ya dok ya yang ngebuat kulit kering. Kering, kalau itu lebih ke kering sih.
Nah, kalau untuk SPF-nya sendiri disarankan untuk SPF berapa tuh dok? Kalau yang untuk yang di dalam ruangan ber-AC ini? 30 aja cukup. 30 cukup ya dok? Cukup, 30. Oke. Nah dok, kita kembali ke kulit glass skin ala artis Korea nih dok ya. Sebenarnya untuk mendapatkan kulit glass skin ini itu cuman hanya di area bagian wajah atau di kulit tubuh kita tuh juga bisa sih dok? Kalau kulit tubuh agak susah sih ya. Susah ya dok ya? Karena kulit tubuh dan kulit muka ketebalannya juga berbeda. Mm-mm. Jadi kalau kulit tubuh paling kita cuma bisa mencerahkan aja. Mm-mm. Tapi untuk sebening di muka itu kurang sih. Berbeda ya dok ya? Beda ketebalannya. Nah kalau untuk body care-nya sendiri nih dok, untuk tahapannya itu seperti apa dok kalau untuk di tubuh body care? Untuk badan ya, untuk mencerahkan kita bisa menggunakan lotion yang ada pencerahnya, itu bisa kita gunakan, dan juga pemakaian sunblocknya. Gitu. Ada juga yang lotion sekaligus sunblock kan, jadi memudahkan kita nggak perlu double untuk memakai pelindungan. Paling cuma itu, terus sama pola makan, balik lagi olahraga, jangan stres, paling gitu. Kalau untuk body care. Nah berarti kan kalau untuk ada juga nggak sih dok rangkaian untuk pakai body care di tubuh ini gitu? Body care nggak seberapa spesifik ya, karena yang sabun badan, kalau kulitnya cenderung kering harus sabun yang melembabkan, yang mengumil, ya. Terus pakai lotion, pakai body butter juga bisa. Jadi jenisnya memang bisa pakai lotion, bisa pakai body butter juga ya dok? Ya bisa. Kalau untuk kandungannya sendiri yang disarankan oleh dokter gimana tuh dok? Untuk mendapatkan glass skin apa body care? Glass skin juga boleh. Glass skin dulu aja dok. Skincare di rumah ya? Iya, dari muka. Untuk muka yang bisa kita harapkan untuk kulit menjadi glass skin itu yang pertama ada niacinamide. Sangat ini fungsinya mencerahkan, melembabkan, bisa. Yang terus ceramide, saat ini kita bisa untuk memperbaiki skin barrier. Kalau skin barriernya sudah bagus, dia tahan terhadap radikal-radikal bebas, itu bisa bikin glowing. Nah, terus juga pemakaian retinol. Nah, makanya kenapa si glass skin ini belum bisa untuk kulit-kulit yang berjerawat harus digunakan karena ini mengandung retinol. Bagi sebagian orang, retinol akan memperparah si jerawat. Oke. Jadi untuk sebenarnya cara untuk mendapatkan glass skin itu kita juga harus bisa tahu ya dok kondisi kulit kita seperti apa dan yang dibutuhkan itu juga perawatan dan penanganan seperti apa gitu ya dok ya? Iya benar, itu untuk kalau mau skincarean di rumah ya. Tapi kalau mesti nggak ngerti udah datang langsung aja ke klinik. Iya, nah itu tadi dok yang ditanyain juga nih untuk di klinik sendiri seperti di Lamier itu ada treatment khusus untuk bisa mendapatkan glass skin ini nggak sih dok? Ada, kita di klinik ada yang namanya glass skin sendiri, glass skin treatment. Jadi memang ada. Si glass skin treatment ini dia menggunakan hyaluronic acid. Oh ya, tadi ada bahan yang hyaluronic acid itu bisa juga buat bikin glass skin ya di rumah skincare atau Centella itu juga bisa. Banyak sih kandungan-kandungan di skincare. Tapi itu tadi lama kan kalau waktu. Nah kalau di klinik ini ada yang namanya glass skin. Kita glass skin isinya HA hyaluronic acid plus botox. Jadi kita metodenya dengan menggunakan dermapen. Si HA dan botoxnya itu serumnya. Jadi si serum itu kita masukkan ke dalam kulit melalui dengan menggunakan alat dermapen.
itu yang glazing. Setelah itu ada Japanese fairy skin. Kalau Japanese fairy skin ini sama seperti glazing tapi dengan ada tambahan salmon di kulitnya. Itu menggunakan dermapen juga. Tuh. Terus ada lagi HA Skin Booster namanya. HA Skin Booster ini juga bisa bikin glass skin karena bisa melembabkan, bikin plumpy, terus juga mengenyalkan ya, dan bikin glowing pastinya. Ini treatment andalan untuk glass skin di klinik Bangnya. Oke. Nah, itu tadi mungkin Tribuners, rekomendasi Tribuners yang males perawatan di rumah gitu ya dok ya. Males perawatan di rumah dan karena waktunya tadi cukup lama juga kan kalau kita perawatan sendiri. Jadi memang di Lamier Klinik Kecantikan itu sendiri ada treatment khusus glass skin ini ya dok ya. Tadi kalau nggak salah ada 3. Ada glass skin itu sendiri, ada Japanese glass skin. Yang Japanese itu tadi dokter ada salmon ya, kalau nggak salah. Nah itu gunanya untuk apa tuh dok? Itu buat reduce bisa juga, reduce kulit, rejuvenation, dia memperbaiki garis-garis halus. Kalau yang udah muncul garis-garis halus, bisa kita samarkan. Oke. Sebenarnya banyak treatment juga kayak misalkan peeling, ultra glass peel, thermal peel, tapi yang andalan yang 3 itu. Nah, ya yang menjadi andalan dan best sellernya yang dicari ya dok ya. Yeah. Nah, kalau perbedaan dari ketiga itu dan persamaannya apa sih dok? Dari glass sama Japanese itu sama-sama menggunakan HA ya. Tiga-tiganya malah. Tiga-tiganya isinya ada HA-nya. HA itu jadi suatu zat yang dulu itu ada di tubuh kita ya. Zatnya ini semakin kita tua semakin berkurang. Paling banyak kandungan HA itu waktu kita bayi dan anak-anak. Makanya kulit bayi glowing, plumpy, pigmental, karena HA lagi tinggi-tingginya. Semakin usianya bertambah, paling semakin tua ya kita terus semakin hilang. HA ini fungsinya untuk mengikat air. Jadi kulit kita selalu lembab, nggak turun, kenyal, dan glowing gitu. Jadi kita perlu tambahkan HA di muka. Kalau untuk perbedaannya sendiri dok? Perbedaannya yang glass skin tidak ada HA-nya. Terus kalau yang HA Skin Booster itu kita treatmentnya dengan menggunakan kanul jarum. Jadi jarum panjang, tumpul, kita masukin langsung ke bawah kulit. Itu sasarannya lebih dalam di dermis. Kalau si glass skin dan Japanese fairy skin itu menggunakan dermapen itu lebih superficial. Jadi nanti kita lihat dulu kebutuhannya. Kalau memang sudah parah banget, misalkan kita pakai yang si HA Skin Booster. Tapi kalau masih usia 20-an, 30-an, itu masih bisa menggunakan dermapen yang si HA, yang si glass skin dan Japanese fairy skin. Tapi kalau udah usia di atas 40 itu lebih bagus ke HA Skin Booster. Oke. Nah dok, kalau untuk body care-nya sendiri, body care untuk bisa mendapatkan kulit yang glowing, bersih di tubuh itu ada juga nggak dok treatment khususnya di klinik ini? Kita ada body peeling untuk pencerahannya dan juga ada beberapa infus. Oke, jadi memang ada beberapa infus juga ya dok yang ditawarkan. Tapi kalau infus itu penggunaannya harus hati-hati banget karena kita harus mengecek kondisi umumnya dan kita harus selalu pakai skin testnya juga, ada alergi atau tidak. Tapi kalau yang aman-aman untuk bayi bisa body peeling atau pakai lotion di rumah
body butter, Mm-mm. whitening. Nah, Dok, kalau untuk bisa mendapatkan glass skin ini melalui perawatan di klinik kecantikan tersendiri, itu diperbolehkan untuk usia dari berapa hingga berapa tahun, Dok? Kalau rentang usia dari mulai 20-an bisa untuk tampilan glass skin-nya. Tapi di bawah 20 itu biasanya masih usia remaja yang Mm-mm. hormonnya lagi meningkat, itu biasanya masalahnya nerve ya. Iya, Jadi harus benar. diselesaikan dulu nerve-nya, baru kita ke glass atau yang treatment. Tapi kalau untuk di umur 50-an, 60-an gitu masih bisa nggak sih, Dok? Bisa, Oh, cuman bisa. ya tidak maksimal, nggak. Jangan membayangkan seperti yang muda lagi gitu. Tapi dengan menggunakan HA Skin Booster tadi, Mm-mm. di smiley line, terus pipi, Mm-mm. itu garis-garis halus di sini, itu ini apa sangat berpengaruh, bisa kelihatan dalam sekali treatment. Jadi bisa bisa kelihatan ya, Dok? Ya. Oke. Jadi memang kalau bisa kita kategorikan range usianya itu yang paling baiknya di umur 20-an ya, Dok ya? Iya, dengan tidak ada masalah Masalah jerawat. Oke. Nah, Dok, untuk kondisi kulit sendiri nih, Dok. Kondisi kulit seperti apa sih yang tidak diperbolehkan untuk bisa mendapatkan glass skin ini? tadi yang pertama yang berjerawat, yang lagi kena breakout parah, ya, itu tidak boleh. Terus kulit-kulit yang alergi terhadap bahan-bahan yang kita masukkan tadi, misalkan yang alergi resiko atau ada alergi salmon, IME yang parah banget lah ya, itu tidak bisa. Oke. Jadi memang harus diselesaikan dulu ya, Dok, masalah kulit seperti dokter bilang tadi, Tribuners, masalah pubertas ya yang bermasalah dengan jerawat, terus juga mungkin ada apa ya, Dok, masalah istilah kedokterannya bopeng itu. Jerawatnya kopeng, Mm-mm. Itu juga bisa ya, Dok, diatasinya melalui treatment ya? bisa. Oke. Kalau treatment untuk menghilangkan jerawat dan bopeng itu sendiri ada nggak, Dok, di klinik ini? Ada, kita bisa menggunakan peeling, acne peeling, terus bopengnya kita bisa melalui growth factor terapi, mesopiasi, bulan kita liburan. Itu bagus untuk sekarang. Oke. Nah, Dok, kalau untuk mendapatkan kulit glass skin ini tadi itu berapa kali treatment dulu nih, Dok, baru hasilnya kelihatan? Untuk glass skin yang isinya HA sama botox bisa langsung kelihatan. Gitu. Oh. Semuanya bisa dalam satu kali treatment bisa kelihatan, tapi kita perlu maintenance ya, untuk mendapatkan. Karena kulit juga beregenerasi kan, dia tarik itu hormonnya. Makin tua dia semakin lama regenerasinya. Jadi membutuhkan treatment yang kontinu. Oke. Yang disarankan continue itu seberapa rutin tuh, Dok? 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu sampai 1. Ya usia 20-an itu bisa 1 bulan. Kalau lebih tua bisa per 3 minggu. Oke. Nah, Dok, kita mau berbicara sedikit aja tentang kebalikannya dari glass skin nih, Dok. Kalau kebalikan dari glass skin kan artinya kulit yang kusam ya, Dok ya. Ini juga banyak banget dialami termasuk saya sendiri tuh, Dok. Sebenarnya penyebab kulit kusam itu apa sih, Dok? Jadi kulit kusam itu karena menumpuknya sel-sel kulit mati. Jadi sel kulitnya itu tidak dieksfoliasi, tidak ada yang namanya eksfoliasi. Jadi makin lama makin menumpuk karena tadi kan kulit kita beregenerasi. Jadi setiap 28 hari itu kulit itu produksi kulit baru lagi karena tidak dieksfoliat dan kelupas istilahnya bahasa Indonesianya, jadi dia akan menumpuk. Nah, penumpukan kulit mati itu yang bakal menyebabkan wajah kita menjadi kusam. Gitu. Oke. Kalau ciri-ciri yang bisa kita kenali itu gimana, Dok?
untuk wajah kusam. Iya. Jadi secara warna tampilannya lebih gelap ya. Terus pas dipegang itu terasa kasar, terus ngerasa tebal, paling bisa dilihat. Oke. Kalau cara mengatasinya atau mencegahnya itu seperti apa, Dok? Pencegahannya itu tadi kita bisa rutin eksfoliasi. Bisa eksfoliasi bisa di rumah, bisa di klinik. Eksfoliasi itu per 2 minggu boleh ya dengan menggunakan produk scrub, misalkan scrub wajah di rumah atau peeling yang aman untuk di rumah. Ada produk skincare-nya ada. Terus di klinik juga bisa menggunakan peeling, menggunakan eksfoliasi. Oke. Nah, menurut dokter dalam jangka waktu berapa tuh, Dok? Kalau bisa kelihatan kulitnya nggak kusam lagi gitu. Kalau melakukan treatment. Harus rutin sih. Kalau tadi yang di rumah per 2 minggu boleh. Terus kalau yang di klinik itu karena kandungannya lebih tinggi, jadi 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi sudah bisa kelihatan maksimal hasilnya ya, Dok ya? Ya, nah semakin rutin semakin bagus ya. Jadi kalau cuma sekali aja mungkin pada saat itu aja kita bisa melihat sampai beberapa minggu, bahkan sampai 2 minggu. Tapi nanti kulit kan beregenerasi lagi. Sudah 3 minggu atau 1 bulan, mulai lagi kan kulit barunya harus kita melepas lagi, di eksfoliasi lagi. Oke, jadi memang controllingnya juga dari diri kita ya, Dok, yang mengetahui sebenarnya kondisinya gitu. Jadi produk-produk skincare itu memang harus kita pakai rutin ya, jadi nggak bisa cuma sekali-sekali aja makainya, tapi pengennya ekspektasinya pengen ya orang Korea, pengen skincare-nya males gitu ya. Jadi nggak bisa, harus rutin. Oke. Dokter Anggi, terima kasih banyak udah ngobrol dengan Tribuners hari ini, karena bahasan kita ini cukup milenial dan cukup antusias banget gitu, Dok. Banyak banget gitu kan dari Tribuners. Siapa sih, Dok, yang nggak pengen gitu kan kulitnya cerah, cantik, glass skin ala artis Korea. Dan bahkan ternyata ini sudah ada juga Tribuners gitu kan ya, treatmentnya di Lemier Clinic Estetik. Jadi untuk Tribuners yang ingin bisa mendapatkan kulit cantik seperti artis Korea, glass skin ini, mungkin Tribuners bisa nih itu kan menjadi rekomendasi Tribuners untuk treatment di Lemier Aesthetic Clinic ini. Benar ya, Dok? Benar. Nah, untuk kata-kata penutup nih dari Dokter Anggi, ada saran, pesan untuk Tribuners di rumah untuk bisa mendapatkan glass skin ini, Dok? Pesannya udah tadi ya, pokoknya jangan malas-malas skincare karena muka itu cuma satu, kita harus merawatnya dengan benar. Oke. Terima kasih Dokter Anggi sekali lagi. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan bincang kecantikan pada hari ini bersama dengan saya Kusnala Sifah dan juga Dokter Anggi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.